sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Itu orang kalau tahajudnya benar dapat bimbingan dari Allah, 4 keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 channel. Kisah nyata mengenai keajaiban sholat tahajud ini didapat dari Ustadz Khalid Basalamah dari temannya di Jeddah. Sahabat muslim semua, nanti kita juga akan menyimak sedikit nasihat dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai keutamaan sholat tahajud. Ustadz Khalid Basalamah menceritakan ada seorang syekh. Syekh tersebut menceritakan bahwa pada suatu waktu dia pernah ke Mesir, dan di Mesir ini dia sudah dari sebuah daerah dan menuju ke Kairo. Di Kairo, syekh tersebut tiba pada jam 2 malam. Kemudian syekh tersebut bermaksud untuk istirahat di masjid tempat ia kemarin pernah ceramah di sana. Kemudian ia menelpon pengurus masjid, kemudian diizinkan oleh pengurus tersebut. Setibanya di masjid yang dituju, ia mendapati lampu masjid nyala semua. Kemudian ia masuk ke dalam masjid dan mendapati seorang lelaki tengah sujud di mihrab imam dengan menangis terseduh-seduh. Dan tangisannya itu luar biasa. Jika orang mendengar tangisannya, pasti ingin ikut menangis. Jadi karena luar biasa tangisannya, ia merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujudnya, ucap Ustadz Khalid mengisahkan. Bahkan syekh tersebut sampai berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini," ucap syekh tersebut. Setelah selesai sholat, syekh tersebut mendekati lelaki itu. Masya Allah, doa apa ini? Doa yang diiringi tangisan. Di sepertiga malam menjelang subuh, Allah turun ke langit bumi. Dikabulkanlah, tanya syekh tersebut. Demi Allah syekh, istri saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan saya harus membayar 14.500 jenin, yaitu pon-ponnya orang Mesir. Saya harus bayar rumah sakit, kalau tidak istri saya tidak akan dioperasi, jawab lelaki tersebut. Jadi karena itu kamu menangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya syekh itu. Lelaki tersebut mengiyakan. Kemudian syekh tersebut menyuruh lelaki tersebut melanjutkan sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang yang tulus meminta dalam sujudnya. Nikmatilah sujudmu, pasti Allah akan memberi jalan keluar, ucap syekh kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu kembali ke dalam sujudnya dan melanjutkan doanya, dan syekh ini tidur terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan pada waktu subuh, syekh tersebut dibangunkan oleh marbot masjid. Setelah selesai iqamat, marbot masjid melihat kepada syekh itu. Dia tahu kalau syekh ini adalah seorang ulama, kemudian menyuruhnya untuk menjadi imam. "Saya capek, saya baru istirahat 1 jam," jawab syekh itu. "Tidak apa-apa, surat pendek saja," balas marbot masjid. Kemudian syekh itu menjadi imam, dan karena pengeras suara jelas terdengar keluar, ada seorang pengusaha di Mesir yang apartemennya dekat masjid itu, dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube, sehingga ia mengenal suara syekh tersebut. Pengusaha tersebut kemudian langsung ke masjid dan ikut sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, si pengusaha menghampiri syekh yang sedang berzikir. "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya dengar suara Anda. Tadinya saya mau sholat di masjid lain, akhirnya saya putuskan untuk sholat di masjid ini," ucap pengusaha tersebut. Lalu lelaki itu meminta tolong satu hal kepada syekh ini. "Kenapa?" tanya syekh. "Saya sudah menghitung zakat perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenin," ucap pengusaha tersebut. Lalu mendengar hal tersebut, syekh itu menangis. Pengusaha itu bertanya, mengapa syekh itu malah menangis? Dan syekh berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskannya. Lalu syekh tersebut menengok kanan dan kiri mencari lelaki yang tadi tahajud, dan ternyata ada di ujung. Kemudian syekh itu memanggil lelaki tadi dan menyuruhnya menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian si lelaki menceritakan masalahnya, dan tiba-tiba si lelaki pengusaha itu pun menangis. Lelaki itu kemudian heran melihat syekh dan pengusaha tersebut malah menangis. Kata syekh, "Biarkan orang ini yang menjelaskan." "Demi Allah syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan, haknya Allah, turunkan,'" jelas si pengusaha. "Saya bilang saya ingin dapat 1 orang untuk saya kasih. Daripada saya harus bagi-bagi, saya ingin memberi 1 orang. Saya selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat nanti," jelas si pengusaha melanjutkan.
Ini saya berikan uangnya 14.500 jenih. Semoga Allah selamatkan saya di akhirat nanti karena saya bantu kamu, ucap si pengusaha sambil menyerahkan uangnya. Seketika itu si lelaki itu kemudian mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu." Kuasa Allah, keajaiban dari sholat tahajud sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Sahabat Enas 20 Channel, ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang rutin menjalankan ibadah sholat tahajud yang tidak diberikan kepada orang lain, seperti penuturan dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Itu orang kalau tahajudnya benar dapat bimbingan dari Allah, 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Sahabat Enas 20 Channel, mari kita dengarkan sejenak nasihat dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai keutamaan sholat tahajud. Manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu. Masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, "Ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail." Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Terbawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam. Tak pernah tinggalkan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Ini masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Apaan buru-buru? Sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis, kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa ya besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca Bismillahirrahmanirrahim amutu, dengan mengucapkan Bismillah saya mati.
Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan Bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur. Selain ayat Al-Kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa, dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang menerti umur itu sangat mahal, berkesempatan ketika ada kesempatan beramal, dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya, apa adanya, biar 1000. Jangan anda merasa tidak berguna. Buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sendiri? Anda tidak tahu manfaatnya apa, tapi Allah yang tahu. Sedekah, karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar. Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sempatan tahajud, tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur, karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh, itu semuanya waktu salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam itu lebih baik. Tapi kalau anda merasa kekhawatiran, udah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Kalau bangun masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Demikianlah kisah nyata seorang yang mendapatkan keajaiban dari salat tahajud secara langsung. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua.